Oke, kita mulai. Kita buka. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum al-an? Alhamdulillah ana khairin. Hada darsul al-an. Oke, hari ini kita mau belajar Pancasila. Sebelum kita belajar Pancasila, Ustazah mau absen terlebih dahulu. Oke, yang pertama adalah hari ini karena kita sudah selesai belajar bab norma, maka kita akan memberi kalian suatu pembelajaran yang mungkin kalian sudah tahu ya. Saya mau memberi kasus kepada kalian. Jadi sebelum saya memberikan itu, kalian buat dua kelompok. Mau bagaimana? Berhitung ya, yang ganjil, yang apa namanya, genap dengan yang genap. Silakan berhitung. Oke, udah. Yang ganjil silakan berkumpul dengan yang ganjil, yang genap dengan yang genap. Silakan. Silakan. Astagfirullahaladzim. Oke, jadi ini ada dua kasus. Kasus yang pertama, nomor 1 berarti untuk kelompok ganjil. Saya bacakan dulu. Norman adalah seorang siswa kelas 5 yang hidup di lingkungan yang tidak menerapkan norma sebagaimana mestinya. Norman pun jadi tidak menerapkan norma-norma tersebut, yang mana membuat dia dipandang buruk oleh orang-orang yang ada di sekolahnya. Di lain sisi, Norman sadar bahwa perbuatannya menyimpang dari norma-norma yang seharusnya berlaku. Tapi Norman bingung bagaimana cara mengatasinya. Tugas kalian adalah membantu Norman untuk menghadapi masalah yang Norman hadapi. Pertama, analisis dulu kenapa Norman tidak menerapkan norma-norma yang berlaku. Lalu yang kedua, apa solusi biar Norman bisa menerapkan norma yang berlaku. Oke, kasus yang kedua untuk kelompok genap. Dani terlambat masuk sekolah hampir setiap hari. Dani juga sering tidak mengerjakan tugas di sekolah. Dani tidak fokus mengikuti pembelajaran dan sering marah jika ada yang tidak sesuai dengan keinginannya. Ternyata Dani suka bergadang bermain game ketika di rumah, dan jika dibiarkan, maka permasalahan ini akan membuat kerugian bagi Dani sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Tugas kalian adalah analisis kenapa Dani bisa berperilaku seperti ini. Lalu yang kedua, bagaimana cara agar Dani tidak tidak seperti ini lagi. Paham? Oke. Siapa? Kelompok ganjil? Kelompok genap? Ya, Ustazah menerima semua
jangan ragu, kalian jangan takut salah. Nanti kalau salah kita perbaiki bersama-sama. Oke, silakan kelompok. Silakan membentuk kelompok. Dan bermain game ketika di rumah. Di rumah dan jangan sering bermain game. Norman dipandang pusing oleh orang lain. Sebelumnya dia menerapkan norma bisa berarti apa dari norma? Kenapa Norman tidak menerapkan norma tadi? Karena norma berwenang tidak menerapkan norma itu ya tentang norma ya Oke, sudah selesai. Sudah selesai. Oke, sekarang kalau selesai silakan kembali ke tempat masing-masing. Dan nanti kelompok 1 silakan presentasikan di depan. Silakan kelompok 1. Presentasikan di depan. Silahkan dipresentasikan. Oke, salah kalian bacain kasusnya. Setelah itu bacain analisis kalian dan solusinya. Silahkan. Kasus 1. Norman adalah seorang siswa kelas 5 yang hidup di lingkungan yang tidak menerapkan norma. Sebagaimana mestinya, Norman pun jadi tidak menerapkan norma-norma tersebut yang mana membuat dia dipandang buruk oleh orang-orang yang ada di sisi lain. Di sisi lain, Norman sadar bahwa perbuatannya menyimpang dari norma-norma yang sebenarnya berlaku. Tapi Norman bingung bagaimana cara mengatasinya. Ayo bantu Norman untuk menghadapi masalah tersebut. Oke, silakan baca hasil diskusi kalian. Kenapa Norman tidak menerapkan norma-norma lagi? Karena Norman hidup di lingkungan yang tidak menerapkan norma. Cara agar Norman menerapkan norma lagi, Norman harus berpindah lingkungan yang lebih baik dan lingkungan itu menerapkan norma. Oke, jadi apa kesimpulan dari diskusi kalian? Silahkan disimpulkan. Bagaimana? Norman sadar bahwa dia hidup di lingkungan yang tidak baik, lalu dia berpindah lingkungan yang lebih baik. Jadi senormanya harus pindah ke lingkungan yang lebih baik. Seperti itu solusinya. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Silahkan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang selanjutnya kelompok 2. Silahkan kepada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tadi mengarah jika ada yang tidak sesuai dengan keinginannya. Ternyata Dani susah bergadang bermain game ketika di rumah, dan jika dibiarkan akan membuat kerugian bagi Dani sendiri dan orang-orang sekitarnya. Ayo bantu uraikan permasalahan Dani dan membantu mencari solusi. Hasil diskusinya? Dani suka terlambat masuk sekolah. Dani juga sering mengerjakan tugas dan suka bergadang bermain game ketika di rumah. Solusinya, Dani jangan suka terlambat masuk sekolah. Dani juga jangan sering bergadang dan jangan suka bermain game. Wih. Lalu bagaimana caranya agar Dani tidak suka bermain game sedangkan dia suka bermain game itu? Caranya apa yang dipecahin? Siapa yang mecahin? Ya. Gitu ya. Berarti antara ibu dan anak itu, antara orang tua dan anak itu harus bekerja sama ya. Tidak hanya Daninya saja ya. Oke, Masya Allah. Terima kasih. Kelompok 2 silahkan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari pemaparan diskusi kalian tadi tentang 2 kasus itu sama-sama pelanggaran norma, iya atau tidak? Ya. Kalian sudah bisa menganalisis dari permasalahan-permasalahan tersebut. Kalian juga sudah bisa memberi solusi dari permasalahan tersebut. Jika kalian yang berada di posisi tersebut, apakah kalian sama akan melakukan seperti yang kalian diskusikan? Kenapa? Karena tidak mungkin terjadi. Benar ya? Berarti kan anak baik. Oke, kesimpulannya adalah jika kita ingin berbuat baik, maka kita harus mencari lingkungan yang baik juga. Kalau jika kita ingin berbuat baik, berakhlak baik, maka kita harus berani mengambil resiko. Yaitu misalnya kita begadang nih, ternyata sering terlambat, ternyata tugas-tugas kita itu sering tidak dikerjakan. Maka biar kita tidak seperti itu, maka harus cut off penyebabnya. Apa penyebabnya? Ya itu begadang karena apa? Karena apa? Tadi bermain game, berarti selesaikan gamenya. Boleh main tapi di waktu-waktu libur. Oke? Ada pertanyaan? Paham ya? Insya Allah kalian sudah bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang suatu saat terjadi di kalian, dan kalian harus bisa menerapkannya juga. Oke, mungkin sampai di sini pelajaran kita hari ini. Ya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan, atau mungkin ada segala sesuatu yang mengganjal selama pembelajaran tadi, sampaikan saja supaya kita bisa lebih baik lagi. Boleh. Kenapa? Ya tidak apa-apa. Kenapa? Oke, kalian hebat sudah berani berpendapat. Kalian hebat sudah berani memberi pendapat masing-masing, meskipun tidak selamanya pendapat itu diterima ya, tapi kalian harus berani jika suatu saat kalian berpendapat dan pendapat itu tidak diterima. Oke, mungkin sampai sini. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas waktunya, dan terima kasih karena kalian sudah berani. Terima kasih karena kalian sudah mau mengatasi kesulitan-kesulitan yang terjadi. Saya tutup.